Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran terdahulu di kelas 11 kita sudah belajar yang pertama membuat teks prosedur kompleks. Kemudian di pembelajaran kedua kita masuk ke dalam teks eksplanasi, dan pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar mengkonstruksi teks ceramah. Saya yakin adik-adik semua di rumah sudah akrab dengan yang namanya teks ceramah. Bagian teks, struktur teks, atau ketika kita mendemonstrasikannya sebagai ceramah di muka umum. Lalu bagaimana cara membedakannya antara teks ceramah dengan teks khotbah, dengan teks pidato, dan teks-teks lainnya yang dipertontonkan atau didemonstrasikan di depan umum? Kita akan pelajari selanjutnya dalam pemaparan teks ceramah, tapi sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurani dari kelas 11 APK 1. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kata yang bertemakan yakin dengan janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan ikhwatnya dan sampailah kepada kita selamanya. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah kata yang bertemakan yakin dengan janji Allah. Janji Allah adalah janji yang tak pernah ingkar. Janji Allah adalah janji yang selalu ditepati olehnya. Lalu, kenapa kita masih saja ragu dengan janji Allah? Sedangkan hidup kita ini adalah hidup dengan janji Allah, dan berjuangnya kita adalah berjuang dengan janji Allah. Maka apalagi yang kau khawatirkan, ikhwan? Kalau kita yakin dengan janji Allah, maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka dan arah yang tak diduga-duga. Lalu apalagi yang kau khawatirkan? Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau jadikan dunia dalam hatiku, tapi jadikanlah dunia dalam genggamanku." Seandainya seorang mukmin muslim hidup di dalam dunia, memang seperti itulah keadaannya. Tapi seandainya dunia hidup di hati seorang mukmin, maka celakalah kita, ikhwan. Jangan sampai kecintaan kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita membutuhkan segala sesuatunya dengan penuh keyakinan, maka Allah akan segerakan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan simpan kecintaan kita kepada kecintaan selain Allah, kepada selain Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tayangan tadi itu hanya sekedar untuk mengingatkan kita terhadap teks ceramah yang didemonstrasikan. Lalu untuk pembahasannya kita akan bahas penjelasan berikut ini. Mengelola informasi dalam teks ceramah oleh Eka Susilawati SPD. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, dan media lainnya. Lalu, apakah ceramah dengan pidato atau khotbah itu sama? Ternyata ceramah, pidato, dan khotbah memiliki perbedaan tertentu. Perbedaannya bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Jika kita melihat definisi pada ceramah, pidato, dan khotbah di dalam tabel berikut,
kita akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ceramah itu lebih luas atau lebih umum. Jadi berbicara di depan umum itu disebut ceramah, apapun bidangnya. Sedangkan pidato lebih kepada berbicara di depan umum dengan sifat persuasif atau berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah itu lebih khusus lagi, yaitu pembicaraan di depan umum yang isinya menyampaikan pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Secara struktur, teks ceramah dibangun oleh 3 bagian. Yang pertama ada pembuka, kemudian ada isi, dan ada penutup. Ciri khas kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks ceramah ada 5. Yang pertama biasanya ceramah menggunakan kata ganti orang. Kemudian banyak menggunakan kata teknis, terdapat konjungsi sebab akibat dan konjungsi temporal, kemudian banyak kata kerja mental, dan banyak menggunakan kalimat-kalimat persuasif seperti di dalam pidato. Dalam teks ceramah banyak menggunakan kata ganti orang, yaitu orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada orang banyak seperti hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Dalam berceramah banyak digunakan kata teknis, yaitu peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya di sini kita akan membahas topik tentang bahasa. Maka akan muncul istilah-istilah atau kata-kata teknis seperti kesantunan berbahasa, etika berbahasa, dan yang lain-lain tergantung topik apa yang kita bicarakan. Untuk konjungsi yang biasa digunakan dalam teks ceramah, biasanya ada konjungsi sebab akibat dan ada juga konjungsi temporal, di mana kata-kata itu menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan lain-lain. Atau hubungan temporal seperti halnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Dalam teks ceramah juga banyak menggunakan kata kerja mental seperti contohnya di sini diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Dan yang paling khas di dalam ceramah biasanya ada kalimat-kalimat persuasif atau kalimat-kalimat ajakan seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Adik-adik, demikian pembahasan pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.